pernikahan saya ini sebetulnya kurang disetujui sama pihak dari ibu suami saya. Dikarenakan latar belakang kami yang berbeda nih Bang. Tahun 2017 itu saya hamil. Pas saya cerita, "Mah, Neng hamil." Terus mama bilangnya kayak gini, "Kok hamil? Kan mama bilang jangan. Kan kata mama nanti." Akhirnya saya stres tuh Bang. Akhirnya usia kandungan 3 bulan keguguran. Itu keguguran gitu. Saya mau telepon suami udah telepon duluan. "Neng, ke rumah." "Kenapa nggak enak perasaan kondisinya mama itu memang makin parah Bang. Ya Allah, kalau memang ini waktunya mama, tak dipermudah." Beres itu, saya samperin mama tuh Bang. Saya samperin, saya bisikin ke mama, "Mama, kalau mama mau pergi sekarang, boleh. Alan sama Azalea, biar Neng yang urus. Neng, Alan, Azalea ikhlas. Kalau mama mau pergi." Sekitar jam 10 Bang, 10 malam. Nah itu kan Cici minta susu tuh. Nah pas di meja makan ini baru sekali nuangin susu, itu kan ada angin tuh Bang, dingin gitu kan. Nah gak lama tuh saya ngedenger tuh Bang, suara yang lompat, gitu kan. Nengok kan ada kaca di ruang tamu, kaca cukup besar. Saya nengok tuh ke kiri, itu mama Bang, mama tapi memang pocongan kayak gitu. Bentuknya pocong? Bentuknya pocong. Pernah nanya ke Pak Ustadz lagi gak? Kenapa mama masih ada? Gitu. Kalau kata Pak Ustadz bilang, ada urusan yang memang belum selesai. Jadi di video kali ini gue mau disclaimer ke pasukan Lentera Malam yang lagi nonton untuk menjaga tulisan di kolom komentar ya nanti. Karena cerita kali ini itu akan sensitif, di mana narasumber kita akan menceritakan tentang mertuanya yang gentayangan setelah meninggal dunia dan beberapa saksi melihat dalam bentuk sosok pocong. Nah, gimana ceritanya? Kita tanya dulu aja sama narasumbernya, namanya Kak Ismi. Kak Ismi apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya? Alhamdulillah. Kak Ismi ini kalau boleh tahu nih ya, sedekat apa nih Kak Ismi dengan mertua pada saat masih hidup? Jadi sebelumnya saya dengan mama mertua saya ini di awal-awal tahun pernikahan itu nggak deket Bang. Nggak deket. Nah saya deket dengan mama ini di tahun-tahun terakhir mama mau meninggal. Dan untuk isu ketika mertua Kak Ismi itu gentayangan setelah meninggal itu gimana? Ya ada beberapa Bang yang melihat mama gentayangan kayak gitu. Memang ada beberapa yang melihat ya. Tapi untuk cerita kali ini udah izin sama keluarga? Udah Bang. Sudah. Saya udah izin suami. Dan mungkin tujuan aku cerita di sini Bang untuk menyampaikan gimana rasa sedihnya, rasa bahagianya di akhir hayat mertua saya bisa dekat kayak gitu. Jadi bisa lebih ambil hikmahnya. Oke. Semoga ada hikmah dari cerita yang akan diceritain oleh Kak Ismi ya. Oke, kalau gitu guys. Buat teman-teman yang penasaran, simak video sampai habis. Tapi sebelum itu seperti biasa, kalau pengen jadi narasumber juga sama seperti Kak Ismi, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentera Malam. Ada di @lentaramalam.id atau hubungi nomor WhatsApp yang ada di bawah ini nih guys. Ya. Oke, sekali lagi buat pasukan Lentera Malam yang penasaran sama cerita lengkap dari Kak Ismi mengenai mertuanya yang meninggal dan gentayangan, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi saksi misteri kita mulai.
Awal kejadiannya tuh di tahun 2019. Sebelumnya saya cerita dulu ya Bang. Jadi 2016 itu saya menikah sama suami saya di bulan Desember. Pernikahan saya ini sebetulnya kurang disetujui sama pihak dari ibu suami saya. Dikarenakan latar belakang kami yang berbeda nih Bang. Kalau latar belakang dari suami itu kan pengusaha batik. Nah saya itu sedangkan keluarga saya itu dari guru pengajar. Jadi inginnya ibu mertua saya tuh nikahnya sama pengusaha lagi gitu. Biar relasi jual batik atau perdagangannya itu lebih luas lagi. Tapi kan jodoh ya Bang. Iya betul. Akhirnya berlanjut kayak gitu. Nah, jadi setelah nikah ini di tahun 2016 saya nikah, bulan Desember itu ada satu momen yang memang bikin saya ngerasa gak enak mungkin ya Bang ya. Ngerasa gak enak karena mama mertua bilang itu kayak gini, kamu jangan harap mama bisa sayang sama kamu ya, gitu. Oh ya? Iya, karena latar belakang kita beda. Gaji pengajar berapa sih? Terang-terangan itu? Iya, gaji pengajar itu berapa sih? Nggak sebanding kalau kita pendapatan sekali jual batik. Usahanya gitu kan, pendapatannya. Soalnya kan UMR-nya juga waktu itu kan masih jauh ya Bang ya. Gitu. Perasaan saya waktu dengar mamah bilang gitu lebih ke kayak gini. Oh iya mah, nggak apa-apa gitu. Kalau mungkin urusan uang, mungkin kita beda gitu Bang. Tapi kalau urusan sayang, saya mungkin bisa punya sayang yang lebih besar. Gitu. Ke suami, ke anaknya. Iya, lebih ke situ sih. Gitu. Cuma mama bilang kayak gini, uang mah tetap uang aja, uang di atas segalanya. Habis itu setelah mama bilang kayak gitu, malamnya kan pulang tuh ke rumah kontrakan saya. Saya bilang ke suami, mama kayak gini. Terus suami bilang kayak gini, udahlah nggak usah didengerin, mama emang kayak gitu. Semua juga udah tahu adat mama kayak gimana. Mama itu selalu mendewakan uang. Singkat cerita di tahun 2017 itu saya hamil. Mungkin tadinya kasih kabar ke mertua bahwa saya hamil itu bisa jadi satu perubahan. Betul. Buat ibu mertua iya saya. Dong, harusnya. Gitu. Namanya cucu kan dinanti gitu kan sama pihak dari suami kayak gitu. Ternyata enggak Bang. Gitu. Pas saya cerita, "Mah, Neng hamil." Terus mama bilangnya kayak gini, "Kok hamil? Kan mama bilang jangan. Kan kata mama nanti." Kan kata mama juga urusin adiknya suami. Mama nggak mau kamu jadi beban buat anak mama. Nah, akhirnya saya stres tuh Bang. Saya stres, saya bingung. Jadi yang tadinya anak pertama dinanti ya sama saya, sama suami. Akhirnya karena terus-terusan saya stres, terus juga mama mertua ngomongnya nggak sekali dua kali gitu kan. Akhirnya usia kandungan 3 bulan keguguran. Itu keguguran gitu. Wah gila berat banget jadi Kak Ismi. Oke. Lanjut. Setelah itu akhirnya suami tutup akses tuh. Ada momen itu? Ya. Tutup akses. Nomor mama tuh diblokir semua. Akhirnya kamu nggak boleh ada hubungan kontak lagi sama keluarga saya. Ini gitu. Pernyataan dari siapa? Suami. Iya. Suami yang memutuskan ya? Iya, memutuskan. Nggak boleh. Pokoknya nggak boleh sama sekali. Tahun 2018 itu kan hamil lagi. Nah, coba untuk komunikasi lagi sama mama mertua. Sebelumnya kan memang udah diblokir ya Bang ya. Udah ditutup akses sama suami gitu. Oh, itu yang mutusin? Suami. Karena suami bilang juga kan ke saya, udah ya sama A ditutup aksesnya semua. Nggak boleh ada hubungan lagi sama keluarga AA. Untuk saat itu ya nurut aja ya Bang. Iya aja kayak gitu. Nah karena aku sayang sama mama mertua, akhirnya saya bujuk suami bilang bahwa kita coba lagi bilang ke mama. Barangkali kalau untuk kedua ini mama bisa terima.
Tapi jawaban suami, udahlah nggak usah. Mama bakal tetap kayak gitu lagi. Jawabannya gitu-gitu lagi. Nanti kamu stres lagi. Masih sama, oke. Masih sama. Tapi terus saya bujuk, Bang. Akhirnya suami luluh juga. Terus bilang, ya udah anter. Tapi kalau misalkan mamah begitu lagi, total ya, nggak boleh ada kontak hubungan lagi. Oke, itu di kehamilan berapa? Di kehamilan usia kandungan kedua 2 bulan. 2 bulan. Terus pas ke rumah mertua gimana? Nah, pas besoknya itu pagi-pagi, sekitar jam 7 pagi itu, suami ajak tuh, ayo mau ke rumah mama. Saya ke rumah mama. Nah, pas ke rumah mama itu masuk nih. Walaupun deg-degan ya Bang ya. Takut keulang lagi kejadian yang sebelumnya. Saya masuk ke rumah, tapi suami duluan nih yang masuk. Assalamualaikum, Ma. Akhirnya mama datang. Apa? Ini duduk katanya. Ngapain kesini? Mama bilang gitu. Terus saya ditarik nih tangan saya sama suami. Sini. Terus suruh duduk, mama duduk seberang kayak gitu. Terus mama bilang kayak gini, ini mah si Neng mau ngobrol. Apa? Mau ngobrol apa? Mama bilang. Terus saya bilang, Mah, jangan marah, Neng hamil lagi. Tapi alhamdulillah Bang, yang tadinya takutnya mama marah lagi, mama bentak lagi, ini enggak. Alhamdulillah. Mama bilang kayak gini. Oh iya, Neng hamil lagi. Tapi lebih ke sumringah Bang. Oh Neng hamil lagi. Beda ya. Iya. Oh iya, udah berapa bulan? Saya jawab, 2 bulan mah. Semua bilang lagi, oh iya, dijaga ya. Jangan capek-capek. Pokoknya kalau ada apa-apa, bilang ke mama. Kalau pengen makanan, pengen apa, bilang ke mama. Nah, itu lebih beda Bang. Gimana perasaannya? Perasaannya nangis. Nangis, seneng, haru. Akhirnya alhamdulillah. Nah, di 2019 ini lahirlah anak saya nih, jenis kelaminnya perempuan. Nah, di bulan Januari ini. Namanya? Namanya Cici. Wih. Namanya Cici. Saya minta suami telepon ke mama, kasih kabar, saya udah lahiran. Terus suami telepon ke mama gitu. Ma, sini udah lahiran di klinik dekat rumah. Mama kapan mau kesini? Kayak gitu. Terus mama jawab, oh iya nanti mama kesana. Nggak lama pokoknya mama kesana. Nah, alhamdulillah, mama datang tuh ke klinik pagi-pagi. Karena saya itu lahirannya sekitar jam 6:30. 6:30, terus mama datang. Alhamdulillah, saya baru pertama kali lihat senyumnya mama, ramahnya mama, kasih sayangnya mama. Itu waktu pas anak saya lahir. Gitu. Saya baru gitu aja udah ngerasa, oh ada ya kasih sayang mertua itu ada. Iya. Saya yakinnya kayak gitu. Setelah bertahun-tahun ya, dan baru pertama kali yang ngerasa. Iya. Nikah dari tahun 2016 ya tadi ya. Dan baru melihat mama mertua sumringah di tahun 2019. Wow. Oke. Lanjut. Nah, di tahun 2019 ini karena udah ada celah ya Bang, untuk kita lebih dekat lagi. Akhirnya setelah beberapa bulan setelah saya melahirkan itu, mama kan jadi sering kontak tuh. Walaupun hanya sekedar, adek lagi apa, kamu lagi apa. Tapi buat saya itu luar biasa ya Bang. Iya. Nah, setelah itu singkatnya Cici usia 6 bulan, 7 bulan, sekitar Juli mungkin ya, bulan Juli itu. Nah, Mama memang udah
ada berkunjung ke rumah kontrakan saya. Pertama kalinya itu? Itu pertama kalinya. Iya? Iya. Oh iya? Pertama kalinya. Terus? Itu mama datang berkunjung. Awalnya tuh mama telepon pagi-pagi tuh. Pagi-pagi mama telepon, terus mama bilang, "Neng di mana? Rumah kontrakan Neng di mana?" Gitu. "Boleh nggak mama ke sana?" Itu bukannya saya langsung jawab, Bang, diem dulu. Ini mama beneran mau ke sini? Iya gitu. Terus saya bilang kontrakan saya di mana, tepatnya di mana. Terus memang mama datang bawa makanan, bawa buah-buahan, bawa buat perlengkapan bayi gitu loh, Bang. Kayak gitu. Nah, dari situ tahun 2021 semakin deket nih sama mama. Semakin intens saya. Apapun dibahas. By phone gitu kan, apapun dibahas gitu sama mama. Nah, di 2021 itu ada momen mama suruh saya main ke rumahnya. Nah, rumah mama ini dari kontrakan saya jarak tempuhnya sekitar 40 menitan, Bang. Sekitar 40 menitan. Nah, mama itu WA saya, "Neng sini main," gitu kan, ke rumah mama. Di rumah mama gak ada siapa-siapa. Rumahnya sepi. Kalau ada Neng sama si Ade, kayaknya rame. Tuh, saya suruh ke situ. Nah, mertua saya ini tinggal bertiga, Bang. Tinggal bertiga. Jadi, suami saya kan anak kedua. Untuk kakaknya itu tinggal di luar kota, terus sudah menikah juga. Jadi ikut istrinya. Nah, yang kedua itu sama saya, punya adik 2 nih. Gitu. Namanya Alan sama Azalea. Kembar dia? Enggak. Oh, enggak. Enggak, itu beda berapa tahun ya? 8 apa 9 tahun. Oh, berarti 4 bersaudara? 4 bersaudara, gitu. Nah, karena di sini kan Alan sama Azalea masih sekolah, jadi kalau pagi-pagi itu mama sepi, gitu. Nah, akhirnya saya main ke rumah, cepatnya itu main ke rumah, saya sama Cici. Tapi depan rumah itu udah ada mobil, Bang. Udah ada mobil sedan. Depan rumah mama. Bentukan rumah mama itu kan parkir mobil, parkiran, terus taman, ada 3 kamar, ruang tamu, ruang TV, belakangnya tuh dapur. Nah, di belakangnya lagi ada lahan kosong, Bang. Itu kan bekas pabrik batik dulunya mama. Tapi sudah nggak beroperasi. Nah, cepatnya saya ke rumah mama itu, kaget juga, mobil siapa? Saya bilang gitu kan, dalam hati ya, Bang, mobil siapa? Karena kan mama memang nggak punya mobil. Nah, saya masuk, ternyata memang udah ada tamu. Udah ada tamu. Saya disambut sama mama, terus mama berdiri, "Sini Neng, duduk." Katanya gini, "Sini duduk. Ini kenalin nih." Nah, tamunya ini perawakannya laki-laki, sekitar usia 60 tahunan mungkin ya, Bang ya. Sekitar 60 tahunan. Nggak terlalu tinggi, tapi badannya berisi. Rambutnya putih. Udah mulai putih kayak gitu. Nah, terus saya duduk, saya tanya, "Pak siapa?" "Oh, saya Pak Haji Epi." Beliau bilang gitu. "Oh, Bapak dari mana?" "Dari Bandung." "Bapak kesini sengaja atau emang singgah doang gitu? Atau emang temennya mama ya?" Soalnya saya baru pertama lihat. Bilang nih Pak Haji Epinya, "Oh enggak, kebetulan ada kerjaan nih, saya kesini sekalian lewat. Nah, sekalian aja main." Dialog saya sama Pak Haji Epi itu sebatas gitu aja, Bang. Terus saya masuk gitu. Nah, setelah itu pulang, ya udah. Nah, perawakan mama mertua ini tingginya sekitar 158 gitu. 58, terus berat badannya juga 60-an gitu. Mama tuh padet ya, berisi gitu mama tuh. Cabi, pipinya cabi, hidungnya mancung, bibirnya tipis kecil, matanya juga kecil mama itu. Rambutnya keriting gantung gitu loh, Bang. Tapi tipis banget. Nah, mama itu kalau diikat tuh dicepolnya di atas banget. Di atas banget mama. Terus selalu make up-an mama itu. Jadi bangun tidur, mau tidur itu mama selalu kelihatannya cantik gitu. Oke. Gitu. Nah, setelah itu
malamnya itu sekitar jam 8 saya dijemput sama suami untuk pulang ke kontrakan. Saya pulang ke kontrakan, terus saya cerita sama suami, "Pak, tadi ada tamu di rumah mama waktu aku ke rumah." Gitu kan. Tapi nggak jawab. Suami nggak jawab, diem aja. Laki-laki pakai mobil. Tahu nggak? Dia nggak jawab, diem aja. Oke, pada saat itu menurut Kak Ismi apakah suami tahu atau tidak? Nggak tahu sama sekali. Oke. Nggak tahu sama sekali. Tetap aja nggak jawab. Cuma diem aja. Iya. Nah, ada waktu beberapa minggu kemudian lagi saya main lagi, Bang, ke rumah mama. Sendiri lagi? Itu ya sendiri, itu di hari Minggu. Di hari Minggu saya pagi-pagi ke rumah mama. Nah, mama itu lagi anteng sama handphonenya. Pas saya datang ke rumah, biasa saya suntangan. Terus mama lagi duduk nih di kursi. Terus mama anteng aja gitu kan. Terus tiba-tiba mama gini, Neng, sini. Apa mah? Kalau Sherlock gimana? Sherlock? Gak bisa mama. Emang kan agak gaptek ya gitu. Nih tolongin. Tapi pas saya mau share lokasi itu saya tanya dulu. Mama siapa? Ih ini nih. Nah terus mama ngeliatin tuh sosial medianya. Facebooknya. Itu ternyata nih mama habis nge-add. Oke. Iya nge-add. Siapa? Ini. Terus saya lihat profilnya itu memang agak flexing ya Bang ya. Si cowoknya ini gitu. Agak flexing. Terus mama add. Terus saya tanya, yang mama kenal sebelumnya? Enggak. Ya ini aja kata mama gitu kan. Terus berlanjut ke inbox. Iya Neng gitu. Nah terus ke WA. Nah beberapa hari tuh memang udah by WhatsApp ya Bang. Oke. Mama itu. Nah terus Sherlock Neng. Terus saya takut kenapa-napa, takut gimana-gimana. Kenal juga baru Bang namanya di Facebook ya. Betul. Nah akhirnya pas saya bantu tuh Sherlock. Terus mama bilang gini, Neng mau dibeliin apa? Hah? Beli apa Mang emang? Enggak Neng mau makanan apa? Nanti dibawain, nanti dibeliin katanya gitu. Kan makin bingung ya Bang. Enggak mah. Enggak Neng enggak mau apa-apa gitu. Mama aja. Ih Neng mah ditawarin. Pokoknya nanti ya. Nah saya gak tahu tuh Bang mama chatting kayak gimana. Cepetnya sekitar 15-20 menit kemudian itu ada yang datang tuh Bang. Gila cepet banget. Terus? Ada yang datang, klakson. Tapi emang dia pakai motor, Terus mama tuh lari dari kamar, terus teriak tuh ke saya, Neng bukain Neng, katanya. Saya ke depan bukain, pas saya buka dia manggilnya gini, bundanya ada, bunda, saya bilang gitu, bunda siapa ya, bunda, terus mama bilang suruh masuk dari dalam. Oh iya mah gitu. Terus saya suruh masuk gitu. Itu bawa makanan banyak, bawa kue-kue kayak gitu. Nah terus suruh masuk, bingung juga. Ini siapa? Bawa makanan banyak banget, terus disimpan di atas meja itu, meja ruang tamu. Terus mama bilang, makasih ya, katanya udah mau main ke sini. Itu ini rumah saya. Dari ngobrol gitu, nggak tahu tuh saya mereka obrolin apa karena saya di belakang tuh. Iya. Belakang, nggak sekitar setengah jaman itu pamit tuh tamunya. Bunda saya pamit ya. Itu perawakannya sekitar usia 35 mungkin Bang. Beda berapa tahun tuh? Mama tuh usia 50 tahun Bang. Yang datang tuh 35 tahun gitu ya. Cepetnya pamit tuh tamunya gitu. Saya nggak ikut pamit tuh, nggak nyamperin juga gitu kan. Nah terus tamunya pulang, panggil tuh mama, Neng sini.
Saya samperin, lihat nih, kamu mau makan apa? Ambil. Cuman yang jadi ininya saya, ada uang tuh Bang di situ, di meja. Oke. Ada uang, sekitar 400 ribuan gitu. Karena saya kan udah berjejer tuh uangnya gitu kan. Terus saya, uang gitu. Perempuan lihatnya uang duluan, makanan banyak dilihatnya uang duluan. Terus mama bilang gini, nih bawa masuk ke dalam, kamu makan. Terus uangnya diambil tuh mama, lumayan katanya gitu. Tapi pas malamnya mama bilang kayak gini, samperin saya tuh, saya lagi nonton TV. Duduk mama, Neng, kalau caranya blokir gimana? Kalau caranya blokir gimana? Terus saya bilang, blokir apa mah? Ini blokir di Facebook, kayak gitu. Oh, blokir pertemanan. Ini blokir. Terus pas saya lihat cowok yang tadi datang, terus saya blokirin Bang. Aduh, ada ibu-ibu Facebook lah. Saya blokirin tuh, gitu. Saya blokirin. Terus sampai WhatsApp-nya juga. Gokil, lucu banget. Dekatnya mama tuh, akhirnya saya, oh mama tuh aslinya kayak gini. Gitu. Lebih ke sisi positifnya ya Bang ya. Iya. Mama tuh ternyata hangat ya gitu. Friendly ya mama bener. Gitu. Lebih sampai akhirnya benar-benar apa ya, kayak teman tuh ya. Iya. Ngerasain kayak teman ya. Iya, ngerasain jadi yang awalnya jadi gimana. Teman, gitu. Tapi lucu banget Kak. Tapi saya nggak bilang tuh sama suami. Suaminya nonton ini kayaknya udah lah ya. Iya, saya nggak bilang sama suami karena pasti nggak respon. Iya. Suami pasti nggak respon kayak gitu. Nah, setelah itu di bulan April gitu ya. Bulan April saya berkunjung lagi ke rumah mama. Tapi kondisi mama itu, pagi-pagi saya datang, kondisi mama itu nggak kayak biasanya Bang. Kenapa mama? Di bulan April itu saya biasanya masuk rumah, mama tuh kan sering duduknya tuh di kursi meja makan ya. Jadi sambil nonton TV tuh mama pegang remote ya, duduk di kursi meja makan. Mama ini keringetan kayak yang kepanasan. Tapi memang suasana atau suhunya memang nggak panas gitu kan. Tapi keringetan, basah, sampai karena mama rambutnya tipis ya Bang ya, sampai lepek. Terus kelihatan dari mukanya tuh cemas. Nah terus kan saya bawa makanan tuh, saya kasih mama, "Nih mah, enggak?" Terus saya tanya, "Mama kenapa?" "Enggak." Kelihatan Bang cemas gitu. Udah deh saya nggak tanya dulu. Terus saya ngerjain apa gitu ya sama Cici, main, nonton TV. Saya samperin lagi mama. Karena mama gelisah. "Mama kenapa?" Terus mama bilang kayak gini, "Neng, mama abis ketemu satu orang. Tapi semenjak abis ketemu satu orang ini, mama ketemunya siang. Itu di jalan. Ketemunya di jalan. Sepulang itu, mama jadi cemas. Tiap malam nggak bisa tidur tenang. Mama jadi begadang terus. Terus jadi keringetan kayak gini terus. Tapi mama udah ke dokter. Udah. Terus ke dokter gimana? Katanya, "Mah, kambuh." Tapi nggak ada yang gimana-gimana mah gitu kan. Enggak. Terus saya juga nggak tanya siapa, ketemu siapa. Nggak tanya juga Bang. Lebih ke fokus nenangin mama aja. Terus saya kasih obat, ngobrol biasa lagi tuh sama mama gitu kan. Lebih nggak fokus ke obrolan mama yang tadi ketemu sama siapa-siapanya. Cuman ya mama kayak gitu, cemas, gelisah, kelihatan gitu Bang. Nggak nyaman beda duduk lah ya. Sampai tidur juga kayak gitu. Nah, ada satu waktu pas kita lagi makan bareng. Pas lagi kita makan bareng itu lesehan tuh Bang, makannya kita lesehan. Nah terus mama bilang gini, Neng tolong iketin rambut mama, melorot nih cepolannya gitu. Nah pas saya iketin, itu di belakang telinga. Di belakang telinga mama tuh ada benjolan kecil-kecil Bang. Kecil-kecil, terus berair.
berair kayak gitu. Kayak kayak kebakar rokok gitu loh, Bang. Kayak kebakar rokok karena pinggirannya tuh agak hitam gitu. Saya tanya tuh ke Mama, "Mama, ini kenapa?" "Oh, nggak tahu." Mama sambil pegang juga tuh, "Nggak tahu," katanya. "Perih nggak?" "Perih. Tapi gatel, Neng, panas. Dari kapan?" "Nggak tahu." Saya pikir kan karena Mama keringetan terus, takutnya lecet ya Bang ya, waktu tidur kena rambut atau kena bantal kayak gimana. Dia tuh nggak perpanjang. Nggak perpanjang. Terus selesai iketin rambut Mama, udah aja selesai kayak gitu Bang. Nah, ada momen 3 apa 4 hari kemudian, Mama itu pagi-pagi WhatsApp saya. "Neng, Mama makin sakit, tapi sakitnya memang biasa aja Bang kayak gitu. Gelisah, nggak bisa tidur, tetap kayak gitu. Dan obatnya pun dari dokter ya obat mah aja." Nah di bulan Mei, cepatnya itu di bulan Mei, itu kan Idul Fitri. H plus Idul Fitri itu saya dapat kabar dari Mama sendiri, Mama itu tabrakan. Jadi Mama sekitar 5:30 pagi itu Mama mau ke pasar. Ceritanya Mama mau ke pasar, terus nggak keliat atau gimana, kehantem tuh Bang sama motor gede. Mama kelempar sampai ke tengah jalan. Nah, kita pikirnya pasti Mama parah kan, gitu. Soalnya namanya kehantem motor gede. Nah cepatnya itu pagi-pagi Mama telepon sekitar jam 7. "Neng, Mama tabrakan." Panik lah Bang. Iya. "Mama sekarang di mana? Di rumah sakit apa di mana?" Gitu. "Oh enggak, Mama udah di rumah. Tadi dibawa sama orang-orang situ, dianterin ke rumah," katanya gitu. "Oh iya, nanti Neng kesana. Neng ke rumah ya Maya." "Iya," kata Mama kayak gitu. Nah, habis tabrakan itu, cepetnya jam 7 kita kesana Bang. Sama suami, sama keluarga saya juga. Karena kan niatnya H+2 Idul Fitri itu kita mau halal bihalal. Rencananya mau di rumah Mama tuh, mau halal bihalal. Tapi qadarullah Mama celaka. Akhirnya kita kumpul ya, sambil jenguk Mama. Tapi memang waktu kita datang ke sana itu sekitar jam 9 itu, lihat kondisi Mama, memang gak ada yang ini Bang, gak ada yang kirim parah? Gak ada. Jadi cuma memar di lutut, di sikut kayak gitu, memar-memar aja, gak ada luka yang sampai berdarah, gak ada gitu. Nah tapi di tengah-tengah obrolan kita riungan gitu, Mama bilang ke ibu saya, "Mah, kalau seandainya saya gak ada duluan, saya titip anak-anak ya." Tuh. Tiba-tiba tuh Mama bilang kayak gitu. Terus ibu saya bilang kayak gini, "Ah Mama, orang lebaran juga ngobrolnya kemana-mana. Enggak, besok juga lari lagi, Mama mah. Besok juga motoran lagi." Ibu saya bilang kayak gitu. Nah cepetnya pada pulang tuh Bang. Selesai itu pada pulang. Nah terus rasanya saya gak enak ya. Mama bilang kayak gitu, kepikiran. Kok Mama bilang kayak gitu ya? Pulang, setelah beberapa hari kemudian Mama chatting saya lagi. Itu Mama sering chatting saya itu pagi-pagi Bang. Pagi-pagi tiba-tiba Mama fotoin leher sama bagian dadanya. Terus bilangnya, "Neng, tolongin Mama." Pas cepetnya saya datang tuh Bang ke rumah Mama, lihat lukanya kaget. Kenapa? Jadi ternyata yang dari telinga itu, belakang telinga itu ternyata banyak tuh Bang. Nyebar ke leher, pundak, ke bagian dada, maaf ya Bang ya. Bagian dada ke bawahnya sampai ke perut, pinggang, punggung. Tapi itu sebelah Bang. Sebelah gitu. Bentuk lukanya itu lebar, besar, banyak airnya. Kayak kesiram air panas Bang. Kayak kesiram air panas, tapi pinggirannya tuh hitam gitu. Kaget ya Bang. Pas datang itu, saya tanya ke Mama, "Mama ini kenapa? Kok gini? Kemarin perasaan nggak kayak gini Bang. Terakhir saya ketemu Mama nggak kayak gitu." Terus
Mama bilang gini, panas, sakit, panas gitu, gatel, kena tulang sakit, kata mama kayak gitu. Itu tuh lukanya sampai nempel ke baju bang, sampai nempel ke baju gitu. Jadi nempel ke baju, saya itu harus mau gantiin baju mama tuh kan susah tuh bang. Pakai itu dulu, pakai minyak letik awalnya. Pakai minyak letik, tetap tuh nggak bisa, masih tetap nempel. Jadi si kulit tuh nempel sama bajunya. Terus saya tanyain tuh ke adik saya, ini pakai apa ya? Mama kayak gini. Gitu. Terus cobain teh pakai cairan infusan. Terus saya minta tolong ke adik ipar buat beliin cairan infusan. Akhirnya 2 labu infusan itu saya siramin bang ke mama gitu. Bisa tuh kebuka. Walaupun memang kulit-kulitnya tuh ikut Iya, paham. Kayak Karena gitu. udah nempel gitu. Udah nempel gitu. Nah kalau yang di bagian punggung itu sampai saya gunting si bajunya. Gitu. Mama kondisinya seperti apa? Maksudnya lemes kah atau gimana? Lemes sih, lebih ke lemes. Udah lemes aja? Udah lemes gitu. Terus keringetnya tuh banyak bang. Keringetnya tuh nggak berhenti gitu. Nggak berhenti. Terus cepetnya saya gantiin baju mama. Saya baringin mama tuh. Saya baringin mama di kamar mama. Sedih, bingung. Mama kenapa? Kayak gitu kan. Saya juga kurang ini sama suami. Kurang komunikasi akhirnya kan. Saya dekat sama mama. Tapi saya jadi kurang komunikasi gitu sama suami kayak gitu. Paham. Setelah itu saya ngurusin mama. Tapi ada satu momen bang, waktu ini bagian suami ya yang lagi ngelapin mama. Oh suami gantian. Akhirnya ngerawat mama ngerawat juga. Mama. Terus gantian. Akhirnya pas saya duduk di kursi meja makan yang biasa mama duduk, karena kan lurusan tuh sama kamar mama. Nah mama kan ngadep ke kiri tuh bang, ngadep ke kiri waktu sama suami di lap gitu. Terus tiba-tiba yang saya lihat ya bang ya, itu ada sosok depan mama, tuh nengok ke saya gitu bang. Jadi pas nengok aja gitu ke kanan ke saya. Gitu. Wajahnya tua bang, sekitar usia 80 tahunan mungkin. Hitam, rambutnya putih, melotot gitu. Melotot ke saya. Terus saya sampai astagfirullahaladzim gitu. Nah suami teriak tuh dari dalam kamar, apa kamu? Gitu kan. Oh enggak, saya bilang kayak gitu. Enggak apa-apa, saya bilang. Saya nggak berani cerita tuh sama suami. Dari situ saya bilang ke suami, aku nggak ikut bantuin mama dulu ya, gitu. Aku nggak ikut ngurusin mama dulu ya. Aku pulang aja, itu ke kontrakan, gitu. Terus suami bilang kayak gini, lagi repot, bukannya bantuin, malah pulang. Oh enggak, saya pulang aja, saya bilang kayak gitu. Kenapa nggak pada akhirnya minta pulang? Karena takut itu? Karena takut itu. Oke, paham. Karena takut itu, gitu. Takutnya gimana, saya kan punya anak kecil juga ya, punya cici juga, takutnya gimana. Nah, abis itu ada 2 jam sebelum saya pulang, setelah itu, saya masuk ke kamar mama, pamit, Mah, Neng pamit, pulang dulu, mama di sini sama AA. Semua bangun, ngomongnya memang suaranya udah agak, gimana emang, udah lemes, kurang tenaga gitu. Terus mama bilang kayak gini, Neng, di laci, di dompet, mama dapat uang banyak. Bawa aja uangnya semuanya buat Neng, buat jajan si adek. Oh iya mah, saya sambil cari dompet tuh bang, cari dompet di lacinya mama, ketemu. Saya buka, uangnya cuma 34.000. Saya keluarin tuh uangnya. Mama cuma segini, enggak banyak, uang mama banyak. Udah saya pegang aja tuh. Terus, oh itu Neng katanya, satu lagi di meja makan ada roti. Mama habis belanja barusan, dimakan aja, rotinya kesukaan Neng. Saya lihat bang, rotinya memang bungkusannya
masih utuh, belum dibuka. Tapi kondisi rotinya itu udah berjamur. Oh, udah expired. Iya, udah hijau banget. Iya, gitu. iya. Terus kata suami saya, udah bawa aja, bawa gitu kan. Oh iya mah, ini Neng bawa ya, gitu. Saya masukin kresek tuh bang, si rotinya. Nah, terus mama manggil lagi, Neng sini. Saya masuk lagi kamar mama. Apa mah? Di lemari, ini kuncinya, kunci motor, STNK, BPKB, surat emas, sama ATM, itu Neng yang pegang ya, kata mama gitu. Bingung bang, ih buat apa mama? Ih, kalau ada apa-apa ke depannya, Neng gak usah bingung, gak usah cari kemana-mana. Titip ya Neng. Kalau itu saya nggak jawab. Saya nggak ambil juga. Terus saya bilang ke suami, ayo pulang. Gitu. Ayo antar aku pulang. Cepatnya pulang. Sampai di kontrakan itu sekitar jam 9:30-an. Nah kontrakan saya ini bang, itu tuh 20 pintu ya kontrakannya tuh. Jadi 10 di kanan, 10 di kiri. Terus tingkat tuh bang. Jadi 5 atas, 5 bawah. Nah, kebetulan saya kontrakannya itu di nomor 9, di lantai kedua. Nah, di lantai kedua, sampainya di kontrakan, terus saya bilang ke suami, itu baru masuk bang, terus saya bilang gini ke suami, kayaknya mama nggak lama lagi. Responnya marah lah bang. Ya. Kurang ajar kamu, doain mama saya mati gitu kan. Bukannya doain, bukannya bantuin, malah doain mati. Tapi saya bilang, tapi rasanya deh gak enak. Terus lihat tanda-tanda mama kan berapa kali ngomong kayak gitu. Tahu nggak kenapa tadi saya teriak gitu kan? Saya bilang astagfirullah tadi gitu. Yang saya lihat itu bukan mama. Yang saya lihat nenek-nenek tua, hitam, terus melotot ke saya, tuh rambutnya putih. Marah lagi tuh suami saya. Udah, ngomong aneh-aneh gitu kan. Udah, mau balik lagi ke mama. Kayak gitu. Udah tuh bang. Cepetnya itu, nah saya tidur. Saya tidur itu di kontrakan, ruang TV, ruang kamar, dapur. Karena kontrakannya memang kecil ya bang ya, petakan kayak gitu. Nah saya tidur sama Cici itu di ruang TV. Saya ampar kasur busa kayak gitu bang. Nah jam 10 malam itu saya lagi rebahan, tiba-tiba mati lampu. Nah karena mungkin sebagian ya bang yang mati lampunya, karena yang lain juga sebagian nyala gitu. Karena ada sorot cahaya dari bangunan lain. Pas saya lagi tidur sama Cici, saya dengar suara rintihan gitu bang. Kayak gitu, kayak gitu. Saya cari tuh bang, saya sampai duduk dulu, di mana gitu kan? Ini di sini apa di mana? Walaupun emang gelap ya bang ya. Terus lama tidur lagi. Pas saya tidur, tiba-tiba di lorong mau ke kamar tidur ke dapur itu, saya lihat siluet berdiri. Saya nggak tahu jelasnya itu siapa mungkin ya bang ya. Tapi yang saya yakini itu mama karena dari bentukan atasnya. Gitu. Karena saya lihat siluetnya itu cepolan bang, gitu kan. Saya bilang, astagfirullahaladzim gitu kan. Kok mama? Saya bilang kayak gitu. Tapi sambil ngerintih bang, kayak gitu. Terus saya balik badan, saya ambil handphone tuh, saya chatting suami gitu kan. Saya ceritain kondisi di sini kayak gimana gitu. Tapi nggak respon, mungkin udah tidur juga. Karena saya takut, saya peluk Cici tuh. Saya baca doa, surat-surat pendek yang saya bisa. Nggak tahu itu hilangnya kapan, gimana. Tahu-tahu saya dibangunin Cici. Mah mau susu katanya gitu kan. Saya bangun, itu masih mati lampu bang. Jam 2 itu masih mati lampu. Saya nyalain senter HP, saya beraniin tuh ke belakang.
walaupun takut juga ya Bang ya, ke belakang. Nah waktu saya bikin susu, gak lama lampunya nyala gitu. Udah tuh dari situ tidur. Nah pagi-pagi jam 6 itu saya mau telepon suami udah telepon duluan. Neng, ke rumah. Kenapa Saya bilang kayak gitu. Saya mau cerita juga keduluan Bang. Udah pokoknya ke rumah. Nggak enak perasaan lihat mama. Kalau bisa keluarga Neng juga ikut gitu. Terus akhirnya saya chatting grup WA keluarga saya buat tengok mama. Akhirnya saya tuh nengok sama keluarga saya. Keluarga saya itu bapak, ibu, terus 3 adik saya Bang. 3 adik saya karena saya anak pertama. Adik saya 3. Cepatnya ke sana itu sekitar jam 9 pagi. Nah, kondisinya mama itu memang makin parah Bang. Mama itu udah rebahan, terus memang nggak terlalu inget. Jadi waktu kita datang tuh, mama nggak ngeh siapa yang datang, gitu. Mama nggak ngeh siapa yang datang. Akhirnya bapak saya bilang, ngaji bareng-bareng. Akhirnya kita ngaji tuh Bang di kamar. Ngaji di kamar. Nah mama tidur di atas spring bed, tapi spring bednya yang nggak tinggi Bang, cuma selutut gitu, selutut. Akhirnya kita ngaji. Nah posisi ngaji itu mamah di atas, saya di pinggir mamah nih di sebelah kiri. Adik saya itu di ujung kakinya mamah gitu, pegang kakinya mamah. Terus ibu saya di bawah, adik saya 2 di sebelah sana. Terus suami saya deket pintu, nah bapak saya di ruang TV itu, di kursi gitu. Nah pas awal ngaji nggak gimana-gimana Bang, itu kan baca surat Yasin ya. Tapi pas di ayat 10-11 kesananya tuh ngantuk Bang, ngantuk, semuanya nguap. Kan perjanjiannya kita Yasinnya 3 kali ya gitu. Nah di Yasin yang pertama itu nguap semuanya, ngantuk. Akhirnya yang duluan tidur bapak saya tuh. Dia tidur Bang. Baru Yasin pertama? Iya, Yasin pertama tuh tidur. Bapak udah tidur. Terus lihat suami saya juga gitu. Udah nyender gitu kan ke pintu kamar. Tidur juga. Gak lama adik saya yang 2 itu tidur lagi. Yang terakhir ibu saya Bang. Ibu saya tidur ke kasur. Kepalanya doang gitu tidur. Tinggal berdua tuh saya sama adik saya tuh. Pas di Yasin yang kedua, adik saya udah mau tidur lagi, saya tarik Bang tangannya. Jangan tidur, saya bilang kayak gitu. Jangan tidur, temenin. Terus saya tarik tangannya, saya simpen tangannya di atas tangannya mama. Jadi di perutnya mama tuh. Kita tumpuk 3 tangan gitu. Ayo bantuin, saya bilang kayak gitu ke adik saya. Nah di Yasin kedua ini sesek Bang, kita lagi ngaji tuh ngerasanya ngap gitu, ngerasanya tuh. Adik juga gitu. Sampai waktu Yasin tuh gitu capek gitu ya. Nah mama ini dengkur Bang, tidurnya. Mama kan nggak pernah dengkur tidurnya, kenceng. Terus nggak lama itu menggigil sampai kita tuh di atas kasur tuh ikut goyang juga, getar gitu kan, saking kencengnya menggigil mama. Badannya basah semua Bang, mama badannya basah, keringetan. Terus saya, ayo lanjutin lagi. Yasin yang ketiga gitu. Nah pas Yasin yang ketiga, pertengahan mama buka mata, terus senyum. Ini saya Bang, saya lagi ngaji aja, lihat mama kayak gitu kan, terus senyum mama. Setelah Shadaqallahul Adzim, saya berdiri, terus saya lari tuh ke bapak saya, ngebangunin bapak saya. Pak, bangun Pak. Satu-satu tuh suami saya bangunin, adik saya dibangunin. Terakhir mama saya, Ma, bangun gitu. Terus bilang gini, ngantuk Teteh, ya Allah ngantuk. Ngantuk. Pas saya duduk, mama mertua udah duduk Bang. Udah duduk gitu. Mama kapan datang? Ke ibu saya. Semuanya kan pada gini ngeliatin. Bapak,
Bapak nanti saya masakin ya. Bapak suka bebek rica-rica ya, nanti sama saya dimasakin Pak. Mau masak apa? Mau masak gulai ya, Bapak sukanya gulai, masak opor. Nanti kita beli buah-buahan ya, kita buat ram ya. Terus pas ke adik saya juga gitu. Mut katanya gitu. Nanti ya mama masakin yang manis-manis ya. Kita bukan seneng Bang, malah jadi takut. Paham. Jadi Karena takut. Di momen itu kondisinya lemes gitu ya, lagi sakit gitu, tiba-tiba ceria. Gitu. Terus nggak lama mama benerin iket rambut. Nah pas momen benerin iket rambut tuh kan agak nunduk tuh Bang. Nah matanya itu kalau perasaan saya tuh beda gitu. Nah, rasanya waktu ngikat rambut tuh agak tajam gitu matanya. Gitu. Nanti ya gitu. Logatnya tuh mama bilang gitu. Nanti ya mama masakin kalian ya. Lendi. Terus saya bilang, iya mah, iya gitu. Mama sehat Neng, mama sehat. Gitu. Oh iya, saya bilang kayak gitu. Iya mama sehat. Sambil bingung juga kan. Iya. Mama mau apa? Enggak, mama mau duduk aja. Terus duduk tuh. Mama duduk, si kakinya tuh ke bawah kasur gitu. Duduk kayak gini. Tapi kosong Bang. Kosong gitu. Cepatnya itu sekitar jam habis zuhur. Pulang tuh keluarga saya. Tapi bapak saya bilang kayak gini. Teh, mama jangan ditinggalin. Bapak saya bilang gitu. Kalau bisa malamnya riungan tidurnya gitu. Papa yang lainnya lesehan di bawah tidurnya gitu. Tapi mama jangan tinggalin. Utamanya kalau habis maghrib, kalau kalian selesai ngaji, setel tuh murotal. Mau di handphone atau di TV, jangan berhenti. Saya nggak tanya lagi Bang, kenapa? Bangut-bangut aja saya. Oh iya Pak gitu kan. Tapi saya kan ngerasanya mama sehat ya, udah ngobrol kayak gitu. Saya ikut pulang Bang sama suami saya. Gitu, ikut pulang. Jadi di rumah tuh posisinya mama sama kedua anaknya itu. Ada ipar saya. Nah, pikir saya memang udah sehat tuh mama. Sempat pamit? Sempat pamit. Bagaimana kondisinya pada saat pamit? Ya sumringah gitu Bang. Masih kayak gitu. Waktu pamit itu ibu saya bilang gini, Mama saya pamit ya gitu. Iya. Nanti masakin, nanti sama saya dimasakin. Nanti kesini lagi ya gitu. Tapi gak enak gitu loh Bang ngomongnya. Kayak gitu. Iya. Terus Mama pas pulang juga bilang ke saya gini, Teh, kok Mama ngerasanya takut ya gitu. Sama saya bilang kayak gitu. Tapi suami saya bilang gini, tapi mama sehat gitu. Berarti perasaan saya tadi telepon pagi-pagi ke Neng bilang gak enak itu berarti memang enggak lah gitu kan. Ternyata mama sehat. Akhirnya kita pulang. Nah pagi-paginya itu Alan telepon sekitar 5:30. Alan bilang kayak gini, cepet kesini. Ih mama teh aneh gitu. Takut. Terus sama suami saya bilang, takut apa? Kesini mama aneh katanya. Terus kita kesana Bang. Kita nyampe sekitar jam 8. Mama duduk di kasur. Rambutnya nggak diikat. Ngegaruk-garukin badan. Gitu Mama. Terus saya samperin tuh Mama. Ma kenapa? Gitu. Gitu aja. Kata gitu kan. Ma kenapa? Gatel, takutnya kan dari luka yang itu. Mama gatel gitu. Enggak katanya gitu. Enggak gitu. Mama bilang kayak gitu. Nah, terus saya samperin tuh ke Alan. Mama aneh kenapa? Ih Teteh, Mama bolak-balik. Keluar kamar, masuk lagi ke dapur, ke depan gitu. Jalan-jalan terus Bang. Tapi ya gelisah gitu. Disebut kayak ngobrol, nggak tahu ngobrol apa. Akhirnya saya balik lagi. Suami saya tenangin tuh adik-adiknya. Saya balik lagi ke kamar Mama. Saya tanya, Ma, kenapa? Tiba-tiba saya dipegang Bang kenceng sama Mama. Dipegang. Terus Mama agak neken gitu Mama. Neng, ada yang ngubur boneka katanya.
boneka. Saya bilang, bonekanya segini katanya. Bonekanya hitam, rambutnya keriting, hitam Neng gitu. Terus saya bilang, boneka apa Mama? Ih boneka ada yang ngubur boneka. Ih Neng, ada yang motong ayam. Ada yang potong ayam. Darahnya tuh Mama bilang, darahnya dicucurin ke rumah Mama, dikelilingin. Ih, Mama, udah jangan ngomong aneh-aneh, udah gitu. Saya takut ya Bang. Iya. Takut. Udah Mama jangan ngomong aneh-aneh, saya bilang gitu. Udah tidur ya, saya bilang kayak gitu. Tidur istirahat. Terus saya gantiin tuh baju Mama. Saya ikat rambut Mama. Tidur ya gitu. Tapi Mama gitu Bang, tidur tuh nengok atas nengok gitu. Takut gitu, Mama rasanya takut kayak gitu. Habis itu saya jagain Mama. Nah akhirnya saya lihat kondisi Mama kayak gitu Bang. Akhirnya saya putusin buat nginep di rumah Mama. Nah pas nginep di rumah Mama ini sekitar jam 12, jam 1 jam 1 gitu. Saya kan tidur di kamar depan tuh. Kedengar suara, aduh gitu kan. Panas kayak gitu. Kayaknya saya bangun Bang. Saya bangun, keluar dari kamar, saya samperin. Itu Mama lagi teriak-teriak kayak gitu. Terus akhirnya saya ambil cairan infus tuh Bang. Saya kompresin lagi. Tiap malam selama saya nginep di Mama kayak gitu Bang. Saya kompresin lagi. Si luka-luka Mama itu. Kompresin. Nah, cepatnya itu selama 1 minggu apa 2 minggu gitu saya jagain Mama. Ada momen tiba-tiba Pak Haji Epi itu datang ke Mama. Gitu. Bilangnya sih jenguk. Karena kan saya tuh yang buka pintu gitu. Pintu buka pintu rumah. Saya, Bapak, karena udah pernah ketemu kan. Sini Pak masuk gitu. Terus duduk. Mama gimana? Oh iya, sehat katanya. Terus pas itu ngajak keluar tuh Pak JP. Ngajak keluar Mama. Karena kondisi Mama kan udah agak mendingan waktu itu. Oh, oke. Udah agak mendingan. Oke. Itu. Nah Mama diajak keluar sama Pak JP. Pulang sekitar jam 10. Raut mukanya gimana ketika pulang? Happy kah atau gimana? Happy. Happy karena bawa belanjaan tuh Bang. Bawa belanjaan Mama. Oke. Gitu. Terus Mama bilang, Mama beli sepatu baru Neng gitu. Mama beli sendal baru, beli ini. Terus malahan nyuruh saya, Neng tolong ambilin tuh belanjaan di mobil kata Mama. Saya ambilin tuh Bang. Saya ambilin, saya simpan. Ya lama Pak JP pulang. Nah malamnya lagi Mama begitu lagi. Teriak-teriak lagi. Teriak-teriak lagi. Saya lagi yang ngurusin. Nah waktu itu saya ada nasehatin Mama juga. Saya bilang gini ke Mama. Ma, jangan dulu main keluar. Kalau misalkan kayak gini terus, kan capek. Kapan Mama mau sembuhnya? Terus juga kan saya nggak selalu stay ya Bang ya. Nggak selalu stay di rumah Mama, saya bilang kayak. Tapi Mama nggak jawab. Mama nggak jawab, diam aja. Saya pikir, oh iya gitu aja gitu Mama. Nerima gitu. Ternyata besok paginya 5:30 saya mau bikin sarapan Mama tuh Bang. Saya bilang, Mama mau dibikinin apa? Enggak katanya. Ketus tuh Mama. Nggak usah katanya. Ya Mama dibikinin apa? Nggak usah. Sini kamu duduk katanya. Saya duduk tuh Bang. Saya duduk di kursi meja makan. Terus Mama bilang kayak gini. Sekarang kamu pulang, beresin barang-barang. Nggak usah urusin Mama. Nggak usah bantuin Mama lagi. Mama bisa bayar orang. Mama punya uang. Pulang aja kamu. Karena pagi-pagi kaget iya Bang. Iya berubah kaget, ya. Tiba-tiba ya. Kaget iya. Terus saya bilang gini ke Mama. Oh iya Mah. Gitu. Nanti Neng pulang. Tapi kasih izin dulu buat bikin sarapan buat Mama. Buat adik-adik juga kan mau berangkat sekolah. Tapi nggak jawab tuh Bang. Saya ke dapur aja nyiapin makanan. Saya kasih Mama. Nah terus habis itu saya masuk ke kamar tuh, bangunin suami. Saya bilang, ayo pulang. Saya bilang kayak gitu, ayo pulang. Kenapa pulang? Kan katanya masih mau di sini. Enggak pulang aja gitu. Nanti saya ceritanya di rumah.
Nah terus saya pamit ke mama, tadi gubris kan bang, tadi gubris saya suntangan gini juga mama nggak lihat kan. Tapi saya bilang ke mama, kalau besok atau lusa mama butuh neng lagi, butuh yang ngerawat lagi, mama jangan sungkan telepon. Kalau ada apa-apa ya cepet telepon neng. Diam aja mama. Akhirnya saya pulang, akhirnya kan saya cerita tuh sama suami di rumah kontrakan bahwa gara-gara mungkin saya nasehatin mama tadi malam, akhirnya mama nggak terima atau gimana gitu. Nah terus saya cerita kayak gitu, suami jawabnya kan, ya kan kata A juga, suami bilang kayak gitu, mungkin lebih ke udah jangan ngurusin mama gitu. Tapi ternyata 3-4 hari kemudian telepon tuh mama bang, telepon sambil nangis, Neng bisa nggak datang ke mama? Mama sakit, nggak ada yang ngurusin. Mama telepon sana sini juga buat yang ngurusin nggak ada. Nggak tega ya bang. Saya izin suami, pas saya bilang ke suami tuh, mama telepon, nggak ada yang ngurusin. Aku kesana ya ya, gitu anterin ya Tapi suami bilangnya, ya terserah kamu. Ngelarang enggak, nyuruh ke sana juga enggak, ya terserah. Ya nggak apa-apa, anterin aja, saya bilang kayak gitu. Cepatnya saya dianterin kayak gitu. Pagi-pagi sekitar jam 7 saya datang ke rumah mama. Itu kondisinya udah lebih parah dari sebelumnya bang. Kenapa? Mama gimana? Mama badannya makin habis. Badannya habis, cekung matanya tuh makin dalam, hitam. Gimana ya, jadi kayak bukan mama. Jadi kayak bukan mama gitu. Akhirnya saya putusin tuh bang di situ. Udah pokoknya kita nginep di sini. Saya bilang ke suami saya, kita nginep, kita jagain mama di sini bareng-bareng gitu. Kayaknya kata suami, ya udah ngikut. Kalau misalkan keputusan kamu kayak gitu, ngikut. Setelah itu, mama itu makin drop bang. Makin drop, sampai mama tuh nggak bisa buka matanya. Mama nggak bisa buka mata. Jadi kita komunikasi sama mama itu, mama ngangguk sama geleng aja gitu. Kode doang ya? Iya, mama mau makan, tapi itu masih respon denger ya bang. Selanjutnya, mulut mama nggak bisa ngebuka. Nggak bisa. Begini aja. Jangankan buat makan, masukin air minum juga pakai sendok tuh udah nggak bisa. Udah nggak bisa. Karena saya makin panik ya bang. Makin panik, terus saya bilang ke suami, teleponin keluarga mama. Rasa udah nggak enak ya bang. Telepon juga kakak kamu yang di luar kota. Takutnya mama ada apa-apa. Saya bilang kayak gitu. Biasanya debat dulu tuh bang sama suami. Itu mangut. Iya nanti teleponin. Nah pas pagi-pagi itu aku bangun bang. Aku bangun ngecek ke kamar mama. Lihat mama itu nafasnya udah berat gitu bang. Pagi-pagi itu. Pagi-pagi itu udah gitu mama. Terus saya lari tuh bang. Saya lari ke kamar, bangunin suami. Mama. Takutnya ada apa-apa gitu mama. Akhirnya suami teleponin lagi tuh keluarga yang belum datang. Terus mama posisinya dipindahin tuh bang. Tadinya kan di kamar, kita pindahin ke ruang TV. Karena ruangannya agak lebih luas gitu. Ruang TV, mama dipindahin ke situ. Udah dikumpulin tuh bang semuanya. Anak-anaknya udah pada datang gitu. Anak-anaknya, adik-adiknya udah pada datang semuanya. Terus ada Pak Ustadz juga di situ. Pak Ustadz bilang gini, ini mama nungguin siapa lagi ya? Oh udah bilang kayak gitu Pak Ustadz. Ada sanak saudara yang masih di luar kota enggak? Atau ada urusan yang mungkin belum terselesaikan? Tapi kan kita nggak ada gitu. Akhirnya karena keluarga saya juga itu datang, ada kakek saya juga. Kakek saya bilang gini, Teh, coba sholat 2 rakaat itu dekat mama. Minta ke Allah, minta dipermudah sakaratul maut mama. Terus nanti setelah itu baca surat Yasin, surat Ar-Ra'd, Ar-Rahman, Al-Mulk katanya gitu kan, Al-Waqiah ya Teh. Gitu. Saya nurut aja bang. Saya nurut, saya wudu, saya minta ruang. Karena kan udah banyak orang tuh. Saya minta ruang
sedikit gitu untuk sholat. Saya lempar sejadah, saya sholat. Di situ sholat 2 rakaat. Saya minta, setelah itu saya ngaji. Setelah ngaji saya minta ke Allah. Saya bilang, ya Allah, kalau memang ini waktunya Mama, tak dipermudah. Segala kesalahan Mama, segala dosa Mama itu biar urusan Mama gitu kan. Saya minta untuk sekarang dipermudah aja. Beres itu, saya samperin Mama tuh Bang. Saya samperin, saya bisikin ke Mama. Mama, kalau Mama mau pergi sekarang, boleh. Alan sama Azalea, biar Neng yang urus. Neng, AA, Alan, Azalea ikhlas. Kalau Mama mau pergi. Gak lama, meninggal. Oh meninggal. Setelah saya bisikin. Setelah itu cepatnya dimandikan ya Bang. Dimandikan. Nah pas dimandikan ini, yang ikut mandiin Mama itu saya. Saya sama ibu saya. Nah kan ada petugas yang biasa mandiin tuh Bang kalau di kampung-kampung ya. Udah ada tuh. Nah pas sedih lah Bang ya lihat kondisi Mama. Yang tadinya selalu cantik, badannya padat berisi gitu. Pas lihat Mama dimandiin itu habis Bang badan. Lukanya masih Lukanya parah. masih ada. Makin parah? Makin menghitam. Lukanya menghitam sampai ke belakang. Yang mandiin juga sempat tanya, ini kenapa? Tapi saya nggak jawab. Saya nggak jawab. Nah pas waktu dibersihin ketika dimandikan itu ada darah Bang. Dari belakang. Waktu ditekan perut Mama itu, karena kan kalau dimandikan gitu ya Bang, jenazah itu kan, biar nggak ada kotoran yang tertinggal, itu keluar darah Bang. Darahnya agak hitam, itu banyak gitu. Tapi saya pikirnya mungkin karena Mama udah nggak baik, mungkin pencernaannya, saya lebih ke situ sih. Saya cium kaki Mama, salim ke Mama. Saya ingat waktu salim saya nggak diterima sama Mama. Saya salim ke Mama, terus saya cium kening Mama. Saya bilang ke Mama, Mama Neng sayang sama Mama. Saya bilang kayak gitu. Sayang banget sama Mama. Kenapa cepet gitu? Padahal kan saya baru deket, baru sekitar setahunan. Saya dekat sama Mama. Kayak gitu. Gak apa-apa, tuangin aja. Iya, baru setahun ya. Baru setahun saya dekat sama Mama. Ya Mama meninggal. Cepatnya Mama dikafanin, Mama mau dimakamkan, itu sehabis asar. Nah sehabis asar ini, cuacanya terang-terang aja Bang. Terang-terang aja, biasa. Tiba-tiba ambulan berangkat tuh Bang. Ambulan berangkat, karena Mama dimakamkannya nggak di kampung Mama, tapi di kampung ini adiknya di luar daerah. Iya di luar daerah. Karena di situ, nah biasanya kan gali kubur 2 jam tuh selesai. Perkiraan ternyata tuh hujan besar Bang, besar. Akhirnya maju ke malam ya, Jadi agak ngaret tuh makamin Mama, sampai Mama tuh disimpan dulu di rumah warga di situ, simpen dulu. Akhirnya maghrib lah Bang kan, masuk maghrib, agak gelap ya kalau di pemakaman. Cari genset, biasanya kan genset ada tuh di kepengurusan kayak gitu, RT RW. Nah ini ada tapi nggak nyala. Akhirnya kita cari lagi genset tuh gitu. Dan proses penggalian juga agak sulit Bang, soalnya kan hujan ya, terus agak gelap, jadi tanah tuh longsoran lagi kayak gitu. Terus cepatnya Mama dimakamin, selesai 9:30 malam. 9:30 dari jam malam. Itu dari asar. Maksudnya ketika sudah reda pas malamnya itu? Nah dari habis maghrib. Habis maghrib sampai 9:30 baru kelar. Iya, itu kayaknya pada pulang ke rumah. Nah kita beres-beres tuh nyampe ke rumah Mama, kita beres-beres, ngaji tuh Bang kita. Ngaji keluarga aja. Selesai ngaji,
tiba-tiba di depan rumah ada bunyi kayak nabrak gitu loh Bang. Buk gitu kenceng ke pagar. Pagar rumah. Terus si pagarnya goyang kenceng gitu. Bruk. Nah yang suami saya lari tuh ke depan. Takutnya ada yang nabrak atau apa gitu Bang. Dilihat ke depan, nggak ada apa-apa, cuma si pagar tuh goyang kenceng. Goyang kenceng kayak gitu. Udah gitu, masuk lagi. Karena sebagian tamu juga ngerasanya takut ya Bang. Oh kelihatan tuh? Oke. Akhirnya yang lain pada pamit. Pulang ya gitu, pulang ya. Terus pada pulang tuh. Tinggal saya sama suami, terus kakak ipar tuh yang dari luar kota gitu. Setelah pengajian itu kan, nah yang kejadian itu warga pulang, 3 hari kemudian kan aman tuh Bang. Itu aman. Malam itu juga aman tuh? Ya, malam itu aman juga. Nah setelah pada pulang, semua tinggal saya, suami, Cici, sama Azalia di rumah itu. Nah mulai tuh Bang. Apa? Di rumah itu awalnya saya lagi di dapur. Itu pagi-pagi. Pagi-pagi sekitar jam 7. Jam 7 pagi itu ada suara. Ada yang panggil, Neng, katanya gitu. Enggaknya yang panggil Neng siapa Bang? Kan yang panggil saya Neng itu mama aja. Saya nyaut Bang, iya mah gitu, karena nggak mama udah nggak ada gitu. Terus dari dapur saya keluar tuh ke ruang tamu. Astagfirullahaladzim. Udah tuh dari situ. Nggak perpanjang gitu. Nah pas malamnya saya tidur sekitar jam 10-an. 10 malam tidur, saya mimpi Bang. Mimpi didatangin mama. Nah di mimpi itu saya bilang, Neng tolongin mama. Mama belum meninggal. Belum meninggal. Terus di mimpi saya lihat mama gitu ya. Lihat gitu kosong dilihat mama. Neng, mama sekarang makanannya yang kayak gini. Itu diliatin Bang ke saya. Diliatin. Itu tuh keringan daun pisang. Daun pisang itu kering. Itu ada cacing kayak gitu loh Bang. Cacing yang binatang-binatang kayak gitu. Gitu. Ih, mama kok gini? Saya bilang kayak gitu. Terus mama ngajak tuh, Hayu ikut mama gitu. Terus saya dibawa tuh Bang sama mama keluar rumah itu. Di mimpi saya diajak mama tuh ke sebuah gubuk Bang. Sebuah gubuk dari bambu gitu, rumah panggung kayak gitu. Saya naik tuh ke atas. Neng, mama sekarang di sini tinggalnya. Neng mau temenin nggak? Terus saya masih bingung Bang, selingkuhan gitu ya. Ini di mana gitu. Nah, terus tunggu ya Neng ya, mama ke dapur dulu bawa makanan. Mama ke dapur, balik lagi. Itu bawa kayak dari anyaman bambu gitu, kotak gitu. Isinya tuh jeroan ayam Bang. Jeroan ayam yang udah penuh belatung kayak gitu. Nih Neng, mama sekarang makannya yang gini gitu. Tapi mama tuh sambil ketawa, sambil itu dimakan Bang. Sambil dimakan gitu. Mama bangun tuh Bang saya. Bangun, lihat jam tuh udah sekitar 11:30 malam. 11:30 malam. Istighfar dari situ, astagfirullahaladzim mama. Kan kalau mimpi buruk katanya kan harus balik badan gitu ya Bang. Balik badan, saya tidur tuh balik badan ke kanan. Tiba-tiba jam 1 malam itu, masih di waktu yang sama, itu ada yang panggil lagi Bang. Neng, katanya gitu. Yang kayak gitu. Nah, itu saya langsung duduk Bang, duduk. Iya Ma, bentar. Saya jawab kayak gitu. Itu suami ikut bangun. Apa? Mama A, saya bilang kayak gitu. Tarik tuh saya baju. Mama A, gitu. Tiong gitu. Saya bilang kayak gitu. Mana ada gitu. Akhirnya manggil lagi Bang. Neng, ini mama. Saya loncat Bang. Loncat tuh ngelewatin suami. Saya keluar ke ruang tamu. Saya buka dulu tuh Bang, gorden. Saya lihat di depan pintu rumah itu, di luar itu ada yang berdiri. Tapi saya lihatnya kan bawahnya aja Bang. Jadi ya gitu, kotor tuh, banyak lumpur, pakai daster.
Terus saya, oh mama, saya bilang kayak gitu kan. Saya langsung buka pintu, saya keluar Bang. Saya keluar. Gak ada kan. Saya teriak-teriak, mama. Terus saya ke parkiran tuh. Mama. Nah pas agak ada 5 menitan tuh saya di luar. Saya celingukan gitu. Baru tuh Bang ngerasa merinding Bang. Ngerasa merinding. Saya lari masuk ke dalam rumah. Kunci pintu. Terus saya bilang ke suami. Gak ada mama saya bilang kayak gitu. Terus suami tuh malah diam gitu kan. Diam gitu. Terus saya tidur lagi gitu. Terus sambil gemeteran emang takut. Saat itu perasaannya sadar kah mama sudah tidak ada? Belum. Masih belum? Masih belum. Oke. Terus? Masih belum. Habis itu pagi ya Bang. Buatnya pagi. Kayak saya cerita. Pagi-pagi tuh. Sekitar jam 6 saya cerita sama suami. Malam tuh aku mimpi didatengin mama. Tapi mama kondisinya badannya basah semua, kakinya kotor, lumpur gitu. Terus mama ngasih makanannya kayak gitu gitu. Terus suami jawabnya, udahlah kamu nggak usah mikir aneh-aneh gitu kan. Udah meninggal aja. Itu saking apa sih kata suami? Saking kamu kehilangan mama gitu kan. Jadi mikirnya yang aneh-aneh. Terus sekarang banyakin doa kata suami kayak gitu. Malam kedua itu sekitar jam 10 Bang, 10 malam. Nah itu kan Cici minta susu tuh. Saya bikin susu di meja makan. Nah pas di meja makan ini baru sekali nuangin susu, itu kan ada angin tuh Bang, angin dingin gitu kan. Nah gak lama tuh saya ngedenger tuh Bang, suara yang lompat, gitu kan, di lantai. Saya langsung astagfirullahaladzim. Ngerasanya udah gak enak Bang. Gak lama terus saya nuangin itu air panas, loncat lagi Bang, druk gitu. Ngerasa namanya kalau ada orang, ada siapa kan ngerasa Bang, kalau di belakang tuh udah nih gitu. Nah saya beraniin nengok Bang. Nengok kan ada kaca tuh di ruang tamu tuh, kaca cukup besar. Saya nengok tuh ke kiri, itu mama Bang. Mama tapi memang pocongan kayak gitu. Pocongan kayak gitu. Bentuknya pocong? Bentuknya pocong. Tapi saya nggak lihat bener full, tapi karena dari pantulan saya lihat dari kaca itu, saya ngehnya tuh hidungnya Bang. Mama kan mancung. Saya ngeh tuh mama. Terus kedengeran kayak suara gitu kan. Nah, terus saya langsung jongkok Bang. Langsung, astagfirullahaladzim mama, udah jangan ganggu Neng mah gitu kan. Mama jangan ganggu Neng, Neng takut gitu. Saya sambil masuk ke kamar itu ngerangkak Bang. Ngerangkak tuh masuk ke kamar kayak gitu. Terus saya bangunin suami, mama ada lagi gitu. Tetep kan suami nggak percaya. Suami nggak percaya. Nah ternyata di waktu yang sama juga sekitar jam 2 malam, pokoknya suami keluar tuh Bang dari kamar, nggak tahu mau ngapain keluar kamar. Terus suami panggil, Neng gitu. Aku nyaut, apa? Kamu nangis? Enggak. Nggak lama, habis itu suami masuk lagi kamar, lanjut tidur. Nah paginya suami cerita. Apa ceritanya? Ceritanya kayak gini, Neng semalam pas lagi minum tuh denger yang nangis. Denger yang nangis. Nah pas yang denger nangis kan lagi minum tuh. Nah pas lagi minum lurus gini kan, itu ada sosok di pantulan lemari pajangan. Lemari pajangan kan kaca semua gitu. Itu mamah Neng. Ini kaca yang sama gak dengan yang? Enggak. Oh beda. Udah beda posisi ya. Posisi. Jaraknya memang cukup jauh Bang. Gitu. Akhirnya sambil nangisnya itu Bang, ada lagi gitu. Akhirnya suami saya tuh beraniin diri tuh Bang. Terus suami bilang kayak gini, kalau bener ini mama jangan ganggu,
jangan ganggu saya, jangan ganggu istri saya. Mama pergi yang tenang, urusan anak-anak ikut saya semuanya. Mama yang tenang. Kalau memang ada yang bikin mama belum tenang, gitu, ya tolong liatin gitu loh. Terus itu kata suami hilang gitu aja. Akhirnya percaya tuh suami bang. Iya. Kayak percaya tuh suami. Terus suami ngajakin saya ke makamnya mama pagi itu. Pagi itu juga. Ya, Neng, ayo ke makam mama. Ke makam mama, kan cukup jauh ya bang ya, sekitar 45 menit, 50 menit gitu. Ke makamnya mama. Baru sampai depan pemakaman mama, tuh parkir motor, turun, tuh Cici udah nunjuk tuh bang. Nunjuk? Gitu. Mah, nenek mah, gitu kan. Nenek, gitu. Nunjuk ke arah mana? Nunjuk ke arah depannya Cici gitu. Mah, nenek, katanya. Terus saya langsung peluk tuh Cici. Nggak ada, saya bilang gitu. Udah nggak ada. Akhirnya cepetnya ke pemakaman mama, kita berdoa. Nah, selesai berdoa, Cici bilang lagi bang, gitu. Pas saya, Neng pamit ya ma, sama A pulang. Gitu. Terus Cici berdiri, salim nek. Itu yang gendong langsung suami saya bang. Iya. Ayo pulang. Akhirnya pulang, cepetnya pulang. Nah dari situ kan jadi gelisah bang suami. Gelisah. Tadinya kita nggak akan cerita sama siapa-siapa, gitu. Kita keep aja. Tapi nggak lama kita habis dari makam, ada tetangga bang datang. Terus bilang kayak gini sama saya. Apa? Neng, maaf ya, bukan mau gimana-gimana, tapi ini mah mau cerita aja, katanya gitu. Oh iya bu, udah beberapa hari ke belakang setelah mama meninggal, tuh mama ada ke rumah. Ketuk-ketuk pintu. Terus saya bilang, terus gimana bu? Gitu. Ya mama minta tolong, katanya. Tolongin saya, bilangnya. Ini maaf ya, tuh ibu cerita, gitu. Takutnya ke yang lain, katanya. Terus kan jadi rumor nggak enak, katanya namanya di kampung ya bang, gitu kan. Terus saya bilang, oh iya, gitu. Akhirnya dari cerita yang tetangga ini, saya ajakin suami tuh bang, ke Pak Ustadz yuk, gitu. Takutnya ada yang memang belum kelar urusan mama, atau memang ada yang harus kita lakuin. Akhirnya, siang hari itu juga kita berangkat tuh bang ke Pak Ustadz. Pak Ustadz, kita ceritain mama itu kayak gimana. Terus Pak Ustadz bilang kayak gini, nanti kalian kalau pulang ke rumah habis maghrib itu ngaji Yasin ya. Ngaji Yasin tuh 7 balik katanya. Terus baca ayat kursi juga katanya gitu. Ayat kursinya 11. Terus Anas baca juga. Terus sampai ditulisin tuh bang, biar nggak lupa katanya. Nah besok pagi kesini lagi bawa garam. Tapi dari rumah, jangan beli. Dari rumah, dari dapur nih gitu, bawa. Terus oh iya, saya bilang kayak gitu. Pulang dari situ, malamnya tuh habis maghrib bang, kita ngaji tuh bareng-bareng. Saya, suami saya, sama Azalea ini. Bertiga ngaji Yasin. Setelah itu memang gak ada apa-apa tuh bang, aman ya semalam itu. Nah paginya saya datang lagi sekitar jam 8 ke rumah Pak Ustadz buat ambil garam itu. Terus kata Pak Ustadz gini, Neng, ini garamnya nanti Pak tuangin ke ember, satuin sama air, nanti dipel. Sebelum dipel, baca ayat kursi, terus sebutin nama mama sama bintinya. Oh iya Pak, saya bilang kayak gitu. Nah pas saya pamit, terus Pak Ustadznya bilang kayak gini, nanti kalau misalkan ada apa-apa di rumah, ngeh ya. Terus saya tanya, ada apa-apa gimana Pak Ustadz? Nanti juga tahu. Cepatnya saya pulang bang. Saya pulang, nyampe rumah jam 9:30-an tuh. Saya nggak tunggu lama tuh. Langsung nuangin garam ke ember. Saya pel bang semuanya. Gitu, saya pel semuanya.
Sampai kasur-kasur tuh diangkat-angkat tuh, dipel. Kita tunggu bang, ini mana yang anehnya gitu kan bang ya. Kok nggak ada gitu. Udah sejam nggak ada, 2 jam, terus suami bilang kayak gini, nah udah nggak ada kali gitu kan, udah nggak ada ini mah gitu. Ternyata tuh selesai suami ngomong kayak gitu, ada lalat bang, lalat hijau ya. Kan lalat hijau tuh bunyinya ya kenceng gitu masuk ke dalam. Dilihatin, ini kali saya bilang kayak, ini kali gitu, sambil dilihatin gitu. Makin lama makin banyak bang, lalatnya makin banyak. Terus tuh kecium bau bangke. Yang pertama nyium bau bangke itu, ini azalea. Teh ini bau apa teh? Iya ya, saya bilang kayak gitu. Oh iya bau gitu. Cari tuh bang sumber baunya, tapi karena lalatnya masih kemana-mana, ya lama lalatnya tuh masuk bang ke kamar mama. Tuh ngumpul tuh di kamar mama. Akhirnya kita samperin, suami cari tuh sumber baunya di mana. Nah pas kata suami, makin ini di sini neng, di sini udah yakin di sini gitu. Terus angkat itu di bawah kasur bang. Pas diangkat ke atas itu, di bawahnya itu ada bangkai tikus. Tapi bangkai tikusnya tuh sebelah bang, kayak dapat ngiris gitu. Sebelah, dari kepala sampai ekor tuh sebelah gitu. Nempel di atas keramik gitu. Terus ada darahnya masih seger. Malahan tuh si darahnya tuh kayak apa ya? Kayak mendidih gitu loh. Bluk gitu. Si darahnya di sela-sela keramik gitu. Saya telepon tuh bang, Pak Ustadz. Saya fotoin. Ustadz, saya nemuin ini. Nah itu katanya yang bikin mama kayak gitu. Terus saya bilang, Ustadz saya gimana ini? Saya harus gimana gitu. Takut iya bang, shock iya, bingung iya. Terus akhirnya cari kain yang bersih. Karena dulunya batik ya bang ya, masih ada tuh sisa-sisa bahan yang buat batikan gitu. Sobek suami terus diambil. Bakar katanya gitu. Terus dibakar di depan rumah. Terus suami tuh sambil agak berkaca-kaca gitu bang, kayak gitu. Saya bilang, udah itu kan sabar, gitu kan kita hadapin bareng-bareng, kita cari tahu bareng-bareng. Saya telepon lagi Pak Ustadz, udah Pak Ustadz, terus saya harus gimana? Besok kita talkin bareng-bareng katanya gitu. Talkin ke makamnya mama, kita tetepin lagi bahwa mama tuh udah meninggal. Setelah selesai itu, dibalik saya waktu cari sumber bau bangkai, saya nemuin hal yang aneh juga gitu. Apa? Di lemari mama itu, di bawahnya itu banyak foto laki-laki. Itu di printnya pakai kertas HVS bang, ukuran 3 atau 4R gitu. Terus saya ambil, saya liatin ke suami. Tadi waktu cari sumber bau gitu kan, saya nemuin ini gitu. Kamu tahu nggak gitu? Saya liatin bang. Saya liatin tuh di belakang foto laki-laki itu banyak tulisan Arab, tapi Arab gundul gitu loh bang. Saya nggak tahu tuh apa. Tapi yang saya ngeh itu di bawahnya nama mama, tapi pakai tulisan Arab. Saya lihat tuh satu-satu. Ada yang kenal nggak? Terus suami saya nggak ada yang kenal. Balik tanya suami, kamu itu ada yang kenal nggak? Ada, saya bilang. Tapi ini satu doang nih ini. Itu yang saya lihat di Facebook bang. Wah, plot twist. Itu yang saya lihat di Facebook. Kenal ini satu saya bilang gitu. Haji Epi ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Haji Epi nggak ada. Setelah itu akhirnya saya tanya tuh bang ke suami, mama percaya yang kayak gini nggak gitu kan? Langsung kenceng tuh bang suaranya. Enggak lah mama, mana ini percaya yang kayak gini gitu kan mama. Mama nggak percaya nih mama. Apalagi yang kayak gini-gini apaan? Nah, sambil beres-beres, itu kan sambil ngoceh juga tuh suami. Enggak, mama nggak percaya kayak gini. Gitu. Ternyata suami malah nemuin juga tuh bang. Nemu apa dia? Nemu ada amplop. Amplop, dalamnya foto juga bang. Nggak kenal juga siapa? Tapi
Di dalam amplop ini ada kertas, diplastikin tipis banget bang, warna kuning, terus ada tulisan Arab juga, itu warna merah tulisannya. Dan di balik foto itu juga ada juga bang tulisan kayak gitu. Nah kalau itu foto-fotonya langsung sama suami dibakar bang, sama suami dibakar. Gitu. Jadi dibakarnya tuh sambil emosi ya, emosi kayak gitu. Saya juga nggak berani tanya ini itu lagi gitu. Pokoknya suami bakar. Cuma yang kertas kuning kecil dalam plastikan tipis itu saya bawa bang. Saya bawa. Saya mau tanya. Ini buat apa? Buat apa? Kan saya juga kurang paham bang itu gunanya buat apa. Cuma memang ada minyak juga tuh bang, sebesar ini nih, bekas minyakan gitu, minyak wangi gitu. Tapi memang udah kosong. Nah akhirnya saya tanya ke Pak Ustadz itu bang, tanpa sepengetahuan suami saya. Tapi by WhatsApp gitu. Katanya kalau kan suruh dibuka tuh, digunting aja terus buka katanya. Ternyata kan panjang tuh bang. Emang lipatannya kecil segini, tapi pas dibuka ternyata panjang. Saya fotoin, kata Pak Ustadznya bilang gini, Neng, itu mah buat asihan. Itu buat apa yang kita omongin, walaupun nggak ketemu, itu bakal nurut. Jadi saya bingung juga sampai sekarang. Mama sakit sampai wafatnya itu karena hal yang mana? Karena hal apa? Tapi yang aku pengen tanya adalah terakhir ketika mungkin bersihin atau beresin lagi kamar mama, ada hal lain yang ditemuin? Sejauh ini nggak ada sih. Nggak ada. Tapi ada satu momen di mana mama tuh bantuin saya nge-refill bedak tuh bang. Kan harus dibuka tuh yang ituannya. Neng mama nggak bisa nih, tolong dong gitu. Saya buka tuh bang, yang bekasnya. Niatnya masukin refillnya itu. Nah pas saya buka, di bawah bedakannya itu ada tuh kayak tulisan Arab lagi di bawah bedaknya. Pernah keinget momen itu? Iya. Terus saya tanya, mama ini apa? Enggak, itu tulisan doang. Gitu. Saya nggak tanya lagi. Itu di momen waktu mama itu lagi ya dekat sama cowok-cowok gitu ya? Iya. Deket kayak gitu. Makanya sampai sekarang juga bingung. Karena kan mama sampai saat ini masih ada. Kadang masih ada nampakin diri kayak gitu. Wah gila. Kayak gitu. Kalau untuk kamar mama, siapa yang tinggal di situ? Kosong. Yang tidur di situ? Kosong? Sampai saat ini? Ya kosong. Dari bentuknya masih sama? Posisinya? Masih sama. Kasur? Cuma kasurnya aja yang kita bongkar. Pas dibongkar ada apa? Kalau pas dibongkar, enggak sih, enggak nemuin apa-apa. Enggak nemuin apa-apa gitu. Cuma yang saya temuin itu di lemari sama di laci meja riasnya aja. Kak Ismi ini kalau boleh tahu, posisi suami atau bapak mertua dari Kak Ismi kemana? Bapak mertua itu kan udah cerai bang. Oh sudah cerai. Sama mama mertua, iya, dari suami usia 13 kalau nggak. Oh memang sendiri ya? Iya, masih mama ya, cukup lama ya. Iya. Dan itu mungkin adalah, walaupun ya kita jadi, kalau menurut aku jadi wajar ya dengan kejadian-kejadian yang tadi itu, ketemu cowok segala macam. Iya. Aku pengen tahu deh Kak, perbedaan ketika beberapa barang-barang yang aneh itu ditemukan dengan sebelumnya ya, teror yang terjadi itu apa perbedaannya? Cuman semisal kalau sebelum barang-barang aneh ditemukan itu sering ganggunya, kalau yang sekarang itu gimana? Nah iya Kak, jadi sebelum kita tahu barang-barang itu memang lebih sering Kak, gitu, Bang. Jadi lebih sering kayak suara-suara lah gitu. Kadang di dalam pas kamar mama itu kalau ditutup Bang, pasti ada yang ngetok di dalam gitu. Kalau saya tutup, makanya kalau kata suami, makanya jangan ditutup. Suami sampai ngeh dong? Iya, makanya jangan ditutup. Jadi pasti kita bukain aja tuh Bang sebagian. Karena kalau ditutup tuh pasti dari dalam tok 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 gitu. Oh nggak cuma sekali doang gitu? Iya. Berkali-kali? Iya, berkali-kali kayak gitu. Gitu. Hah?
Terus saya pernah sampai nangis. Kenapa? Takut. Lagi nyapu kan. Lagi nyapu. Terus tiba-tiba nyapu deket kamar itu, ketok tuh dari dalam. Tok. Saya nangis tuh dari situ teriak. Pernah nanya ke Pak Ustadz lagi gak? Kenapa masih, ya tadi kan Kak Ismi bilang, Mama masih ada gitu. Walaupun tidak sesering yang kemarin gitu. Kalau kata Pak Ustadz bilang, ada urusan yang memang belum selesai. Ada sesuatu lagi yang belum ditemuin. Iya, mungkin kayak gitu. Iya. Tapi saya udah coba cari, saya nggak nemuin tuh sampai sekarang. Tapi katanya ada yang memang belum terselesaikan. Kuncinya mungkin di Haji Epi. Kurang tahu juga Bang. Pernah ketemu lagi setelah itu? Terakhir ketemu itu ya pemakaman Mama aja. Iya, setelah itu? Nggak ketemu. Pernah ngobrol apa lagi gitu dari? Nggak pernah. Cuman terakhir itu karena saking saya penasaran Bang. Saya sampai naik ke atas rumah tuh. Buat nyari barang. Takutnya. Katanya kan kalau kayak gitu suka tersimpan di tempat yang tersembunyi yang susah dijangkau gitu kan. Saya pernah sampai naik ke atas atap rumah. Ya nggak ada. Ya, tapi sampai sekarang ya Mama kayak gitu. Pernah dicoba bongkar bekas bangkai tikusnya? Oh belum Bang, belum pernah. Gitu. Kenapa gue juga penasaran? Ya? Belum pernah kan? Belum pernah. Karena kan itu aku nggak tahu juga sih. Kenapa tepat di situ gitu? Di situ. Gitu. Dan cuma setengah badan kan? Setengah badan. Setengah badannya kemana? Iya kan? Setengah badan nggak tahu. Iya. Protes banget. Terakhir kan masih ada ditampakin Mama bulan Februari gitu. Oh, Februari tahun ini? Itu gimana ceritanya? Boleh ceritain? Itu Mama. Lagi apa? Awalnya? Saya putusin buat pindah Bang. Terus rumah gimana? Pindah rumah. Rumah mertua gimana? Itu dikontrakin. Oke, mutusin pindah. Karena saya udah nggak sanggup, udah nggak kuat. Karena itu kayaknya saya kontrakin. Nah saya lagi bebenah tuh, lagi beres-beres packing buat pindah. Itu Mama, suara Mama. Sekitar jam 5 sore gitu. Mau maghrib gitu. Suara Mama manggil lagi dari kamar belakang, Neng. Terus saya rasa udah, ya Allah, kok Mama lagi. Saya fokus aja tuh Bang, packing barang, masukin ke dus. Namanya orang, walaupun nunduk, orang lewat juga kadang kelihatan kan emang. Tuh bolak-balik gitu tuh. Terus saya sambil nangis, Mah izinin Neng pergi. Kalau misalkan ada yang belum selesai urusan Mama, ya kalau misalkan ada petunjuk ya kasih tahu. Gitu. Tapi jangan terus-terusan kayak gini. Di balik takut lebih ke besar sedihnya sih Bang. Iya. Lebih ke situ. Terus saya bilang kayak gitu, selesai. Itu udah nggak ada tuh Bang yang bolak-balik lagi. Tapi pas jam 9 malam itu saya dengar suara nangisnya Mama. Dari kamar. Dari kamar Mama. Entah kenapa pasti masih banyak yang belum diceritain, apalagi terkait kamar Mama. Betul ya? Suara pasti sering ya? Iya. Suara sering. Posisi rumah sekarang dikontrakin. Kontrakin. Ada orangnya? Ada. Yang nempatin ada? Ada. Kamar Mama ditempatin? Ditempatin. Iya. Oke. Kita nggak cerita apapun. Kalau tetangga sekitar mungkin tahu Bang. Mungkin tahu. Nah, kalau dari tetangga ada lagi gak sih yang lain gitu yang pernah ngeliat? Pernah lihat Mama. Itu seringnya di depan rumah Bang. Berdiri depan rumah. Itu kejadiannya sebelum ditemukan barang-barang? Iya. Sebelum ditemukan barang. Setelah itu nggak ada? Kalau untuk ke sekitar di luar rumah ya? Di luar rumah. Terakhir itu bulan Maret gitu. Sesudah Idul Fitri kemarin Bang. Itu posisinya sudah ditemukan barang-barang ya? Iya. Itu udah diisi orang Bang. Udah diisi orang? Udah diisi orang. Penghuninya pernah cerita nggak maksudnya? Yang ngontrak pernah cerita apa nggak? Enggak ya? Enggak kalau penghuni. Ya mudah-mudahan aman ya? Aman. Tapi sebenarnya inti dari cerita
Kak Ismi adalah mau menyampaikan sebuah pesan yang mungkin bisa kita ambil hikmahnya ya kayak intinya itu ya kayak dan kita juga doakan semoga almarhumah mama atau mertuanya Kak Ismi sudah tenang ya, dan yang gentayangan atau yang muncul sosok penampakan itu adalah jin-jin yang menyerupai aja atau apalah istilahnya ya, pasti banyak yang lebih ngerti lah, tapi pada intinya bahwa mama sudah tenang lah. Iya, mudah-mudahan ya. Dan apa yang mungkin masih ada misterinya segera ditemukan lah. Amin Bang. Amin ya. Kak Ismi mungkin boleh kasih pesan ke teman-teman yang lagi nonton ataupun keluarga dari mama gitu ya, mungkin ada pesan gitu bahwa ya Kak Ismi cerita seperti ini memang juga sayang sama mama dan kangen gitu ya. Kangen. Boleh. Pesan saya, karena saya seorang ibu ya Bang, usahakan jadi seorang ibu itu jangan ada tembok penghalang sama anak gitu. Karena anak itu teman sampai kita tua mungkin gitu Bang ya. Benar. Ke orang tua semakin menua ya, kecuali anak sendiri gitu kan Bang. Bisa lebih ke situ. Terus lebih ke kasih sayang yang lebih besar, lebih tulus itu ternyata bisa mengalahkan hal-hal yang tidak baik mungkin Bang. Satu perubahan prosesnya nggak mudah buat deketin mama, walaupun sebentar, tapi saya dapat bahagia. Kalau untuk pesan untuk keluarganya mama, nggak usah berpikiran bahwa saya lagi mengumbar gitu ya Bang. Tapi lebih ke ingin saya mama bisa lebih tenang lagi dengan banyak doa dari orang-orang sekitar, biar mama bisa lebih tenang lagi. Iya, karena aku juga dapat banget ya, apalagi tadi pesan dari Kak Ismi. Ini mungkin salah satu pesan yang salah satu pesan yang terbaik yang pernah aku dengar, yaitu tadi ya, jangan pernah ada halangan rahasia atau apapun ke anak. Nah, karena ya itu banyak hikmah yang kita ambil tadi. Contohnya bahwa ya sampai anaknya pun nggak tahu kenapa bisa sampai seperti ini gitu kan. Yang seharusnya itu kita bisa hindari dengan terbuka. Betul. Ya salah satunya dengan anak. Wow. Oke, salah satu pesan yang terbaik yang pernah gue dengar di Lentera Malam. Ya, sama mungkin aku juga mau membela Kak Ismi untuk keluarga mama yang dengar bahwa Kak Ismi ini benar-benar pure mau cerita supaya kita bisa mengambil sebuah pesan yang baik ya dari kejadian Kak Ismi dan keluarga mama. Dan semoga keluarga mama semua juga sehat-sehat dan mau menerima cerita dari Kak Ismi. Kak Ismi, terima kasih udah datang ke Lentera Malam. Ceritanya luar biasa. Ya, kita tutup aja untuk video kali ini. Gue rasa cukup. Gue Jamal dari Lentera Malam dan Kak Ismi izin pamit. Bye.